Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, mudah-mudahan senantiasa ada dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti insyaallah. Nah, sekalian, sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Maka pertemuan kali ini kita juga akan membahas tentang Idul Adha atau yang berkaitan dengan penyembelihan, kurban dan akikah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita juga berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian senantiasa ada dalam kesehatan. Kita doakan juga orang tua kita, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan dalam mencari rezeki, diberikan kesehatan, dan kita juga berharap berdoa mudah-mudahan negeri kita senantiasa ada dalam kebaikan dan musibah yang sedang melanda mudah-mudahan segera Allah cabut. Kembali lagi sekalian, hari ini kita akan membahas tentang penyembelihan, kurban dan akikah. Dalam Islam sekalian, salah satu cara untuk mendapatkan hewan secara halal yaitu dengan cara disembelih terlebih dahulu. Dan ini ajaran yang luar biasa dan terbukti secara kesehatan adalah cara-cara yang benar, cara-cara yang baik, cara-cara yang sehat untuk mendapatkan daging, yaitu dengan cara disembelih terlebih dahulu. Ini juga membuktikan Islam sebagai sebuah ajaran yang benar, karena sesuai dengan ilmu pengetahuan. Salah satu kelebihan dalam penyembelihan dengan tata cara Islam adalah semakin sedikit darah yang terkandung dalam daging hewan sembelihan, dan itu terbukti ternyata dalam darah itu seringkali terdapat banyak bakteri, dan tentu sekali lagi ini menguatkan keyakinan kepada kita bahwa Islam ini sebagai sebuah ajaran yang benar dan tentu ada kebaikan di dalamnya. Untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita sama-sama perhatikan salah satu cuplikan video berikut ini, bagaimana Islam mengajarkan proses penyembelihan itu seperti apa. Mari kita sama-sama saksikan. Di Masjid LP3I. Nah, apa yang saya sampaikan bahwa antara onta dan sapi ini tidak sama naharnya. Kalau onta naharnya di dada, di leher atas dada, tapi kalau sapi dapnya ini lurus leher, lurus telinga. Leher ini lurus telinga, dari rahang ini 4 jari. Ya. Kalau ini menyembelihnya agak ke sini, ini tidak sunat ya, tidak sunat. Tapi ini segini, Pak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tidak kalah lebih penting, Bapak pelajari nafas sapi ini. Nafas keluar masuknya sapi, saat sapi nafasnya ke dalam jangan diambil untuk disembelih. Tapi saat sapi ini nafasnya keluar, maka ambil sembelih. Maka darahnya akan lancar dan dagingnya tidak bau. Jadi kalau selama ini ada daging bau, domba bau, sapi bau, karena apa? Penyembelihannya tidak sunnah. Ya, insya Allah. Jadi penyembelih yang terbaik, kata yang Nabi anjurkan, sebaik-baiknya sembelih adalah setajam-tajamnya golok dan secepat-cepatnya sembelih, itu baru sunnah. Jadi bagi yang belum bisa, nanti insya Allah kita bisa adakan pelatihan yang lebih baik lagi. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, bantu takbir. Bantu takbir, bantu takbir. Allah. Ini dijaga supaya tidak berulang. Dan kalau tidak takut ini ke sini. Satukan dengan nafas kita sama. Masuk, keluar, masuk. Ya, bagaimana sekalian, barusan dari video yang
ditampilkan ya, luar biasa bagaimana tadi penyembelih satu kali sentuhan saja dan itu udah selesai. Nah sekalian kita akan sedikit bahas ya tentang penyembelihan hewan dalam syariat Islam. Ini ada 2 sub pokok bahasan ya, ketentuan penyembelihan dalam Islam dan bagaimana tata cara penyembelihan hewannya. Anak sekalian, ketentuan penyembelihan dalam Islam. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama orang yang menyembelihnya, terus bagaimana hewan yang akan disembelih, terus ketentuan alatnya seperti apa dan bagaimana ketentuan menyembelihnya. Nah, sekalian. Yang pertama ketentuan orang yang menyembelihnya. Bisa diperhatikan dalam slide-nya di layarnya. Yang pertama yang menyembelih itu disyaratkan dia harus beragama Islam atau seorang muslim ya. Di luar itu maka tidak halal untuk kita konsumsi. Misal kita mengkonsumsi hasil sembelihan non muslim, maka itu tidak diperkenankan dalam agama kita ya. Atau ada juga sebenarnya dalam Al-Quran juga disebutkan selain Islam ada yang boleh kita konsumsi, yaitu adalah ahli kitab ya. Berikutnya ketentuan orang yang menyembelih adalah balik dan berakal ya. Artinya dia Islam dan dalam kondisi berakal ya, tidak dalam kondisi ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa bisa begitu. Berikutnya sengaja ya, tidak sedang ngalindur misalnya, ngalindur tiba-tiba pegang pedang misal, terus kemudian nyembelih hewan, itu tidak halal untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir ketentuan orang yang menyembelih itu adalah dia harus mengucapkan basmalah ya sesaat sebelum menyembelih hewan tersebut. Berikutnya nah sekalian, hewan yang akan disembelihnya itu juga ada syaratnya ya, untuk bisa menjadi halal dan dikonsumsi itu. Yang pertama kondisi hewannya masih dalam kondisi hidup ya. Ustaz gimana kalau dalam kondisi sekarat ya? Sepanjang itu masih ada nyawanya lalu kemudian segera disembelih, itu boleh dikonsumsi ya. Berikutnya hewannya termasuk hewan yang dihalalkan ya. Ada beberapa hewan yang diharamkan, ada yang disebutkan karena memang disebutkan dalam Al-Quran seperti hewan babi dan anjing ya. Ada yang karena bercakar ya, terus kemudian ada yang karena bertaring ya. Contoh harimau ya, bercakar contoh kayak elang ya. Ada hewan yang dihalalkan karena menjijikan ya, seperti kecoa. Ada hewan yang diharamkan karena memang dilarang untuk dibunuh. Contoh kucing sama semut itu dilarang untuk dibunuh. Ada hewan yang haram karena memang disunahkan untuk dibunuh, kayak cecak ya, seperti itu. Nah, syarat untuk kita bisa mengkonsumsi hewan adalah dengan memilih hewan yang masih hidup. Yang kedua masih dalam atau termasuk kategori halal. Berikutnya berkaitan dengan alat sembelihan. Nah, sekalian, alat yang digunakan itu harus tajam ya. Jangan sampai tumpul, kasihan nanti hewannya. Karena dalam Islam sangat dilarang untuk menyakiti hewan ya. Ada perilaku di masyarakat kita yang suka menyakiti hewan, contohnya dengan cara diadu domba ya. Namanya adu domba ya, walaupun tidak selalu domba yang diadukan ya. Ada kadang anak-anak kita ada yang suka main cupang ya, ikan cupang itu suka diberantemkan begitu, itu nggak boleh ya. Sekali lagi dalam Islam tidak boleh menyakiti hewan. Berikutnya berkaitan dengan alat sembelihan, itu dilarang menggunakan sembelihan yang terbuat dari kuku atau gigi. Sangat jarang ya. Dan biasanya kita pakai terbuat dari logam, itu boleh ya.
dan sebaiknya setajam-tajamnya. Yang keempat berkaitan dengan ketentuan menyembelihnya. Yang harus terpotong dalam menyembelih yaitu itu harus terpotongnya saluran darah. Kalau di sini sebutkan memotong tenggorokan atau bawah leher. Ya, ada dua paling tidak, ada dua yang harus terpotong. Yang pertama itu pena besar ya, pena jugularis ya, sama aorta karotis. Itu harus terpotong, itu biasanya sebelah samping leher. Dan yang kedua yang harus terpotong itu saluran makanan. Ya. Nah, di sini disebutkan saluran makanan, pernafasan dan urat nadi putus. Ini yang harus terpotong. Terus bagaimana Ustadz kalau ada kondisi hewan seperti hidup lagi ya setelah disembelih ternyata kemudian bisa berdiri lagi, kemudian bisa jalan lagi, ada ya. Nah itu kemungkinan besar bisa seperti itu karena yang terpotong itu bukan saluran nadi atau saluran darah besar ya, itu saluran darah yang kecil, maka dia masih darah masih mengalir ke otak sehingga masih bisa jalan dan sebagainya. Itu anak sekalian berkaitan dengan ketentuan penyembelihan. Tata cara penyembelihannya bisa dilihat urutannya ini, yang bagian B-nya. Menyiapkan lubang di tanah, terus kemudian mengasah pisau hingga tajam, memasang tirai antar hewan ya. Jadi sebaiknya ketika kita menyembelih beberapa hewan yang belum disembelih dalam kondisi hidup, jangan sampai melihat temannya saat disembelih, itu sebaiknya jangan, karena juga menjadi menyakiti hewan begitu. Hewan dihadapkan ke kiblat, ini bagian dari sunnahnya. Terus berniat menyembelih, membaca basmalah, sholawat dan takbir 3 kali ya. Itu bagian dari sunnahnya. Kalau dilakukan dengan proses penyembelihan yang mekanik atau dengan mesin, itu paling tidak ada 4 ketentuan ya. Memastikan mesin dalam kondisi baik, terus kemudian hidupkan mesin, menyiapkan hewan yang hendak disembelih, membaca basmalah, sholawat dan takbir 3 kali saat menjalankan mesin, karena bisa jadi tidak menyentuh atau tidak memegang pisau ya, tapi kita niatkan untuk memotong hewan tersebut gitu. Itu berkaitan dengan proses penyembelihan biasa ya. Jadi harus dibedakan sekalian, penyembelihan biasa, nanti terus ada kurban, ada akikah. Nah, hewan yang biasa dikonsumsi selama ini adalah hewan-hewan yang biasa kita sembelihan biasa. Misal tidak sedang Idul Adha, tidak sedang akikah, biasa kita beli ke pasar atau ke supermarket begitu, maka kita mendapati hewan yang itu hasil sembelihan biasa. Nah, ada sedikit perbedaan dengan penyembelihan kurban ya. Walaupun secara umum tidak berbeda jauh ya, tapi lebih pada mungkin yang berbedanya niat saja ya, dan momennya, waktunya. Kita akan sedikit bahas kurban dan akikah ya. Kurban secara makna dan dalil kurban, terus bagaimana ketentuan dan syarat kurban, terus kemudian hikmah pelaksanaan kurban. Anak sekalian, kurban secara bahasa maknanya dekat ya. Secara bahasa berasal dari akar kata korba yuqarribu kurbanan ya. Jadi bagaimana dengan kurban ini diharapkan kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang berkaitan dengan itu sudah sangat hafal semuanya. Dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fasholli lirabbika wanhar. Itu dalilnya. Terus bagaimana ketentuan dan syarat kurban? Yang pertama, orang yang berkurban. Orang yang berkurbannya tentu adalah orang yang mampu ya. Ya. Orang yang mampu, jangan sampai kemudian memaksakan. Walaupun bagi sebagian madhab saking utamanya berkurban, itu diperbolehkan kita ngutang dulu ya, ngutang
domba bisa begitu. Nanti di kemudian hari kemudian dibayar ya. Berikutnya binatang yang dikurbankan, paling tidak ada 4 ya binatang yang diperbolehkan untuk dikurbankan: domba, kambing, sapi, sama unta ya. Di luar itu tidak diperbolehkan. Gimana kalau kerbau, Ustaz? Kerbau boleh ya, karena kerbau itu bagian dari jenis dari sapi, begitu, dianggap sama dengan sapi ya. Tapi kalau kemudian mau kurban kuda atau ayam nggak boleh ya. Jadi ada ketentuan tersendiri. Berbeda dengan penyembelihan biasa. Penyembelihan biasa mah boleh hewan apa saja sepanjang halal dan hidup tadi ya. Berikutnya waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan kurban itu diperbolehkan setelah sholat Idul Adha sampai menjelang terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Jadi tanggal 10 pas Idul Adha, terus 11, 12, 13 dinamakan hari tasyrik begitu. Terus ada sunnah-sunnah berkurban ya. Sunnah-sunnah berkurban banyak ya. Dari mulai misal orang yang berkurban jangan memotong kuku ya, jangan kemudian memotong rambut, itu bagi yang mau berkurban ya. Nanti bisa dibaca lagi di bukunya ya. Pembagian daging kurban. Nah, ini pembagian daging kurban ada ketentuan ya. Maksimal yang boleh dimakan oleh yang kurban itu 1/3 daging kurbannya. Jangan sampai kemudian berkurban tapi dimakan sendiri. Ini bukan kurban lah namanya begitu ya. Berkurban 1/3 buat dikonsumsi ya, maksimal 1/3. Kalau enggak dikonsumsi sama diri sendiri ya enggak apa-apa ya, diinfakkan, disedekahkan ke yang lain. 1/3 buat fakir miskin dan 1/3 buat hadiah. Artinya daging kurban ini tidak harus selalu untuk orang yang lemah secara ekonomi atau fakir miskin, tapi boleh juga diberikan kepada orang-orang kaya misalnya sebagai bentuk hadiah ya, ke tetangga yang mampu juga boleh. Nah, itu anak sekalian ya, berkaitan dengan kurban. Selanjutnya berkaitan dengan akikah. Akikah sudah sering ya, sudah familiar. Akikah ini pengertian dan hukumnya. Akikah itu adalah proses penyembelihan ya, sebagai bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran putranya ya. Berkaitan dengan akikah ini, afdalnya dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran, atau ke hari ke-14 atau hari ke-21 atau hari atau sampai waktu balik si anak ya. Di situ kewajiban orang tua ya. Setelah itu kalau kemudian masih belum mampu juga mau akikah sendiri diperbolehkan. Berikutnya sekalian, ketentuan hewan akikah. Hewan akikah ini lebih diperas lagi. Kalau tadi yang kurban itu boleh sapi, boleh unta. Kalau untuk akikah hanya domba atau kambing saja ya, hewan yang diperbolehkan untuk akikah. Dan untuk laki-laki 2 ekor, dan untuk yang perempuan, anak perempuan cukup 1 ekor saja. Ustadz, saya kan mampu akikahnya mau pakai sapi saja, tidak begitu ya. Karena ibadah itu berkaitan dengan masalah ketaatan. Nah sekalian, cukup disuruhnya kambing ya ikutlah ya, menyembelih kambing saja. Berikutnya anak sekalian, tata cara dan pembagian daging akikah. Kalau kurban itu sebaiknya dibagikan dalam kondisi mentah, kalau akikah itu sebaiknya dibagikan dalam kondisi sudah matang, tinggal ya, sudah siap dikonsumsi begitu anak sekalian ya. Nah, hikmahnya dari pelaksanaan akikah ini berkaitan dengan rasa kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berikan kebahagiaan dengan seorang anak, maka kemudian kita bersyukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat yang Allah berikan. Dan tentunya juga ada fungsi sosial bagaimana dengan membagikan daging kurban maupun akikah begitu, itu tercipta kerukunan masyarakat, insyaallah seperti itu, tercipta persaudaraan ya antar warga seperti itu. Itu anak sekalian berkaitan dengan penyembelihan kurban dan akikah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berharap menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Salah satu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kemudian diamalkan, dikerjakan. Yang berikutnya juga ilmu yang bermanfaat itu cirinya adalah semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, nanti kita akan diskusikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.